Nah, beberapa hari yang lalu, utusan dari Malaysia datang ke Indonesia untuk impor beras, ya. Kemudian disusul oleh perwakilan dari Jepang, ikut-ikutan juga nih ke Indonesia. Mau ngapain? Yang penasaran? Jangan skip video ini. Di era perubahan iklim global, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, ya, garis bawahi paling terdampak, ya. Meningkatnya suhu dan perubahan pola cuaca membuat produksi pertanian menurun sehingga berdampak pada ketersediaan pangan. Oleh karena itu, kerjasama antar negara menjadi sangatlah penting. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan dong, ya, dan juga memitigasi risiko kekurangan pangan. Pertemuan antara Menteri Pertanian Republik Indonesia yaitu Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Jepang menjadi langkah awal untuk membangun kerjasama strategis di sektor pertanian. Oke teman-teman, saya ada satu video yang menarik untuk disimak. Silakan. Halo Sobat Baku Hantam, setelah Menteri Pertanian Malaysia yang datang untuk belajar mengenai pertanian Indonesia, kini giliran Menteri Pertanian dan Kehutanan Jepang datang menemui Menteri Amran di Indonesia. Jepang saat ini memang tengah mengalami krisis beras, bahkan harga beras di Jepang naik 100%, jadi sekitar 80.000 hingga 100.000 per kilogram. Jepang kini bahkan berencana untuk mengimpor sekitar 20.000 ton beras dari Amerika Serikat. Dan oleh kondisi yang cukup buruk di Jepang, Menteri Pertanian Indonesia Amran Sulaiman langsung menerima kunjungan Menteri Pertanian Kehutanan Jepang Taku Eto pada Selasa pagi di kantor Kementerian Pertanian RI. Pertemuan yang dimulai sejak pukul 8:30 pagi ini membahas berbagai peluang kerjasama strategis, terutama terkait komoditas beras, minyak sawit mentah, dan juga susu sapi. Indonesia dan Jepang dikatakan menghadapi kondisi yang cukup sama, yaitu climate change, perubahan iklim global, dan dampaknya luar biasa pada seluruh negara di dunia. Dan yang paling terpukul adalah sektor pertanian, di mana suhu tinggi yang luar biasa panas sehingga produksi pangan atau padi turun, kata Menteri Pertanian Amran. Kondisi ini mendukung Indonesia dan Jepang untuk berkolaborasi membangun sistem pertanian modern yang tangguh menghadapi perubahan iklim. Menteri Pertanian Indonesia mengatakan Indonesia dan Jepang akan kerjasama, dan ia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki lahan yang sangat subur, kemudian sumber air yang cukup. Nantinya Indonesia dan Jepang akan membentuk klaster bersama. Klaster ini adalah pertanian modern yang bisa memitigasi resiko kekurangan pangan. Amran menegaskan Indonesia mengajak Jepang untuk berinvestasi langsung di sektor pertanian. Ini adalah salah satu isu yang menarik untuk dibahas karena terdapat potensi ekspor beras atau ekspor benih ke Jepang. Menteri Pertanian menawarkan keunggulan varietas lokal padi kita yang mampu bertahan di tengah cuaca ekstrim. Menteri Pertanian Jepang bahkan tak segan-segan menanyakan varietas padi apa yang ditanam sehingga bisa tahan dengan perubahan iklim. Satu varietas yang tahan kekeringan, yang kedua tahan pada rawa air asin. Nama jenis bibit tersebut adalah varietas Infara Biosolid, dan yang kedua Padi Gogo, kata Mentan Amran. Soal kemungkinan ekspor bibit unggul ke Jepang, Amran menekankan itu akan diputuskan dan dibahas dalam pembahasan teknis lanjutan. Meskipun belum diputuskan secara resmi, Amran membuka peluang kerjasama teknologi lebih dahulu sebelum membahas ekspor beras atau benih ke Jepang. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, Jepang bakal mengimpor beras dari Korsel dan Amerika guna meredam lonjakan harga dan juga kemarahan konsumen. Krisis beras di Jepang ini dipicu oleh cuaca panas ekstrim yang merusak hasil panen di Jepang, lonjakan turis yang meningkatkan konsumsi, dan panik buying akibat badai dan juga gempa. Jadi bagaimana menurut kalian? Kini Jepang lah yang giliran mau belajar ke Indonesia soal menanam padi. Silakan komentar dan baku hantam kalian di bawah. Nah itu dia teman-teman ya. Pertemuan antara Menteri Pertanian RI yaitu Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Jepang yaitu Taku Eto kalau tidak salah. Kalau salah tolong dibetulkan ya. Terima kasih. Nah,
pertemuan kedua menteri tersebut di Jakarta membuka peluang kerjasama strategis, tentunya di sektor pertanian ya. Kedua menteri membahas dampak perubahan iklim global yang signifikan terhadap sektor pertanian dan sepakat untuk berkolaborasi dalam membangun sistem pertanian modern yang tangguh. Mantap, mantap, sedap. Kasih tepuk tangan dulu ya. Perubahan iklim telah menyebabkan suhu tinggi dan produksi pertanian menurun ya. Oleh karena itu, Indonesia dan Jepang berencana membentuk klaster pertanian modern. Untuk apa? Untuk memitigasi risiko kekurangan pangan. Indonesia menawarkan investasi langsung di sektor pertanian, sementara Jepang dapat membantu dengan teknologi dan inovasinya. Mantap, mantap, jos ya. Diskusi juga mencakup potensi ekspor komoditas seperti beras tuh ya. Kemudian minyak sawit mentah atau CPO dan juga susu sapi. Indonesia menawarkan varietas padi lokal yang tentunya tahan kekeringan, karena kalian tahu sendirilah di di Indonesia ini kan benar-benar panas ya, panas-panas sedap gitu. Jadi itulah Indonesia menawarkan varietas padi lokal yang tentunya tahan kekeringan dan rawa air asin seperti Invara, Biosolid, dan Padi Gogo. Sementara itu, Jepang menyampaikan minat untuk memperluas ekspor susu ke Indonesia. Jadi kalian tenang saja ya, Indonesia nggak akan kekurangan susu, biar sehat-sehat dan kuat-kuat ya. Kedua negara juga membahas peningkatan ekspor CPO ya dari Indonesia ke Jepang, dari Indonesia ke Jepang gitu. Kemarin kan sepertinya ke Malaysia gitu, karena Malaysia datang juga kan ke Indonesia untuk impor beras gitu ya. Jadi kedua negara juga membahas peningkatan ekspor CPO dari Indonesia ke Jepang gitu. Indonesia memiliki potensi besar ya, garis bawahi, potensi besar. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekspor CPO yang saat ini mencapai 5 juta ton nilainya ya. Kalian bayangkan saja sendiri ya. Sebanyak apa 5 juta ton itu? Silahkan kalian membayangkan, selamat membayangkan ya. Sertifikasi halal untuk produk Jepang juga menjadi salah satu agenda penting nih teman-teman ya. Ya, kalian juga pasti tahu karena kan di Indonesia ini kan mayoritas orang Islam, jadi perlu juga sertifikasi halal. Harus itu teman-teman ya. Nah, itu juga penting dalam pembahasan kerjasama ini. Jelas dong ya. Untuk mengenai detail teknisnya akan dibahas lebih lanjut untuk menentukan bentuk investasi dan kerjasama yang tepat. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sajikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.